Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam Caratan Pesiarah. Masa Prapaskah menjadi waktu yang tepat untuk melakukan olah batin, untuk pertobatan dari perbuatan yang tidak baik, meninggalkan dan akhirnya kita menjadi manusia yang baru. Pertobatan adalah langkah awal untuk hidup lebih baik dan berkenan kepada Dia, Sang Pemilik kehidupan. Maka sebelum kita mendengarkan permenungan dari Caratan Pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, janganlah kau tarik rahmat-Mu dari kami, tetapi buatlah kami layak menjadi abdi-Mu yang setia dan boleh senantiasa memperoleh bantuan-Mu di dalam persiaran hidup kami. Ajarilah kami untuk berkomitmen di dalam melakukan pertobatan dan silih di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dari kitab Daniel kita belajar dari Asaria, di mana pengalaman hidupnya mau mengatakan usaha kita aja tidak cukup. Di dalam usaha hendaknya selalu kita melibatkan Tuhan di dalam doa kita dan di dalam usaha serta komitmen kita untuk meninggalkan perbuatan yang tidak baik. Asaria mengatakan bahwa memang kita manusia lemah. Seringkali kita membuat kesalahan yang sama dan seringkali kita jatuh pada lubang yang sama meskipun memiliki efek yang berbeda. Tetapi hari ini dari kitab Daniel kita diajak untuk menyerahkan jiwa kita yang remuk redam dan membiarkan Roh Allah mendampingi dan memimpin di dalam persiaran hidup kita. Kita memohon agar kita tidak dimasukkan di dalam pencobaan, tetapi juga dituntut suatu komitmen. Jangan kita ketika berdoa memohon untuk dihindarkan dari pencobaan, tetapi tingkah laku kita, keputusan kita atas pilihan-pilihan yang ada di dalam persiaran hidup kita justru memasukkan kita di dalam pencobaan. Semoga hari ini kita benar-benar belajar untuk lebih bijaksana, untuk lebih setia pada komitmen yang kita buat saat kita memilih dan memutuskan akan pilihan yang ada di hadapan kita. Ketika kita memutuskan tidak hanya berdasarkan emosi, mestinya kita pun tahu bahwa keputusan itu memiliki resiko dan tantangannya sendiri. Sebagai orang beriman, kita diajak untuk terus berusaha, bukan untuk mengeluh, tetapi mencari solusi dan jalan keluar bersama dengan Dia agar kita terbebas dari belenggu dosa. Pada poin yang kedua dari Injil Matius pada hari ini, Petrus bertanya kepada Yesus, "Berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Apa yang mau dikatakan? Berapa kali kita harus mengampuni? Tuhan kita mengatakan tak terhingga. Tetapi seringkali di dalam persiaran hidup kita sehari-hari mengatakan, sekali, 2 kali saya maafkan. Tetapi sampai yang ketiga, saya tidak akan pernah memaafkan. Ternyata itu bukan prinsip orang beriman Kristiani.
itu hanyalah prinsip orang yang mungkin kurang beriman. Ini hanyalah prinsip orang yang mungkin tidak mengenal Tuhan yang ia imani. Hari ini Yesus mengajak kita semua untuk berlaku sebagai anak-anak Allah, berani mengampuni sebanyak mungkin. Bahkan kalau bisa, ketika 7 kali saudara kita berbuat kesalahan yang sama di hari yang sama, kita mesti memaafkan. Berat, apalagi di tengah pandemi COVID-19, beban hidup yang begitu sudah berat, kita dibohongi, kita ditipu, kita disakiti, akan terasa berat untuk mengeluarkan kata, "Aku memaafkan kamu." Memang bukan perkara yang gampang. Tetapi beranikah kita dengan tulus memaafkan sesama kita? Sebagaimana di dalam doa Bapa kami, "Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami." Bagaimana kita meminta ampun kepada Tuhan tetapi kita tidak mau memaafkan sesama kita? Berarti kita di dalam beriman tidak seia, tidak seperbuatan, dan tidak sekata dengan apa yang kita percayai. Mestinya di dalam beriman seia, sekata, seperbuatan yang berjalan, yang dilandaskan pada kemurnian hati. Maka hari ini belajarlah untuk memaafkan. Jangan menunggu orang yang bersalah sudah berada di alam baka atau sudah meninggal baru kita memaafkan, kita menangis di depan kuburnya. Tidak ada gunanya. Mengapa ketika saudara kita, orang yang kita cintai, anggota keluarga kita saat kita hidup dan mereka hidup, kita tidak meminta maaf atau memaafkan? Jangan ketika ajal sudah menjemput, kita baru menyesali perbuatan. Sudah sangat terlambat. Beranikah hari ini juga jika kalian memiliki kesempatan, maafkanlah mereka yang sudah membuat kalian terluka, yang membuat saya terluka, yang membuat anggota keluarga kita terluka, yang membuat kita semua terluka. Beranikah kita sebagai anak-anak Allah memaafkan selagi kita masih memiliki kesempatan untuk menikmati persiaran di dunia ini? Mari kita jadikan diri kita agen-agen kasih yang mengasihi dan menyebarkan keselamatan di dalam keterlibatan kita dengan menjadi saksi bahwa memaafkan bukanlah sesuatu yang membuat kita menderita, tetapi justru membuat kita bahagia. Dan akhirnya kita semua menjadi berkat. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, memaafkan dengan prinsip dasar nothing tulus tidak akan pernah mengurangi berkat, tidak akan pernah mengurangi kehidupan kita. Tetapi memaafkan dengan ketulusan justru akan membawa kemerdekaan yang membahagiakan di dalam persiaran hidup kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.